Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi, dia diangkat kembali sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Padahal dia terseret kasus gratifikasi, tetapi masih saja dipertahankan di dalam kabinet, kawan-kawanku sekalian. Kemudian teman-temanku, Kementerian SDM. Selanjutnya, saya memanggil secara terhormat Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta Raya kepada keduanya agar segera naik di atas mobil komando untuk langsung memimpin atau menyampaikan beberapa tuntutan yang sudah kami susun bersama. Inilah kawanku. Ayo teman-teman, saya meminta kepada teman-teman agar berdiri dulu teman-teman, karena pimpinan kita sudah mulai mengambil alih gerakan. Berdiri dulu teman-teman, rapatkan lagi barisan teman-teman. Teman-teman yang ada di samping trotoar, semuanya berada di depan mobil komando. Masih semangat teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, silakan. Sebelum saya memulai aksi saya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh BEM-BEM universitas yang telah sama-sama bergabung dalam kolam BEM Nusantara DKI Jakarta. Teman-teman, perlu kita ketahui secara bersama bahwa sebelum Indonesia dikatakan sebagai suatu negara, Indonesia disebut sebagai Nusantara, kawan-kawan. Patih Gajah Mada, dia merekrut nyawa dengan pasukan-pasukan berkuda kavalerinya, kawan-kawan, demi mengkokohkan Nusantara. Hari ini BEM Nusantara DKI Jakarta kembali menyuarakan apa yang menjadi kodrati seorang mahasiswa untuk menyuarakan seluruh kejanggalan-kejanggalan dan apa yang tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat, bahkan akal sehat mahasiswa, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, Presiden pertama sang proklamator, dia memproklamirkan, dia mengatakan ke depan masyarakat, the exploitation belum, the exploitation nation per nation. Tidak ada penghisapan manusia di atas bangsanya sendiri, kawan-kawanku sekalian. Teman-teman sebangsa dan setanah air, 20 Oktober menjadi saksi nyata dilantiknya seorang nakoda baru, pemimpin yang kita anggap sebagai seorang yang mampu bersaing di dunia internasional, yakni Bapak Prabowo Subianto. Kita menaruh harapan besar, tetapi teman-teman, sumber daya manusia di dalam kabinet merah putih, kita sebut saja Raffi Ahmad. Padahal teman-temanku sekalian, ada 1000 universitas yang mencetus ribuan dan jutaan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Kenapa harus direkrut seorang Raffi Ahmad sebagai utusan khusus? Kemudian teman-teman sebangsa dan setanah air, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi, dia diangkat kembali sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Padahal dia terseret kasus gratifikasi, tetapi masih saja dipertahankan di dalam kabinet, kawan-kawanku sekalian. Kemudian teman-temanku, Kementerian SDM, Kakanda Bahlil Lahadalia, yang terseret kasus rempang. Kenapa masih dipertahankan kabinet-kabinet dan orang-orang di dalamnya, kawan-kawanku sekalian? Kemudian teman-temanku sekalian, ada pula mantan ketua partai Kakanda Airlangga Hartarto yang terseret kasus dugaan korupsi, kemudian dipecat secara tidak hormat sebagai ketua partai, tetapi masih dipertahankan dalam kabinet. Teman-temanku sekalian, ada prajurit aktif, ajudan presiden. Padahal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 mengatakan bahwa prajurit aktif tidaklah boleh menjabat di dalam jabatan sipil, teman-temanku sekalian.
jabatan publik yang menyangkut tentang kabinet-kabinet kementerian. Tetapi hari ini diangkat pula sebagai sekretaris kabinet. Kemudian ada Dito Aryo Tejo sebagai Kemenpora, teman-teman. Masih saja diangkat dan dimasukkan di dalam kabinet. Lantas pertanyaannya, apakah kabinet merah putih ini ada titipan partai-partai, kawan-kawanku sekalian? Apakah titipan partai, kawan-kawanku sekalian? Ini bukanlah suatu jawaban atas kemiskinan, ketimpangan, mafia-mafia pendidikan yang hari ini masih merajalela di sana, kawan-kawanku sekalian. Kemudian, kawan-kawanku sekalian, apakah layak ketika kita memandang hutang politik adalah suatu kewajiban di dalam pembentukan kabinet? Saya pikir, teman-temanku sekalian, ini sangatlah keliru. Ketika Presiden Prabowo terpilih, kita anggap seorang yang patriotik. Tetapi hari ini, kawan-kawanku sekalian, justru lebih takut kepada ketua-ketua umum partai, kawan-kawanku sekalian. Menteri Perdagangan, kawan-kawanku sekalian, ketua umum partai PAN di sana, Zulkifli Hasan. Apakah perdagangan kita sudah oke? Apakah perekonomian kita sudah oke? Itu menjadi pertanyaan besar ketika membahas suatu kabinet yang nantinya akan menaungi dan menjalankan sistem kepemerintahan. Ini keliru, teman-teman. Kami ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera merombak ulang kabinetnya dan mengurangi jumlah populasi makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu. Makhluk-makhluk yang tidak berkompeten. Negara yang kita impi-impikan, yang diperjuangkan dengan keringat dan darah. Kemudian kita lihat di legislatif sana ada Ferel Bramasta. Ferel Bramasta menjadi DPR RI. Ketika rapat paripurna, apa yang dilakukan? Tidak mungkin seorang Ferel Bramasta, anak kecil, anak kemarin sore, memimpin menjadi wakil kita di Senayan sana. Ini merupakan suatu politisasi suara-suara rakyat yang kita titipkan pada pemilu tahun 2004. Pemilu serentak. Justru, kawan-kawanku sekalian, makin merajalela dibentuknya Kimples. Kimples itu hadir untuk mencabik-cabik tatanan demokrasi, sehingga para kompetitor yang nantinya diusung oleh partai-partai hanya mengeluarkan satu nama. Hanya mengeluarkan satu nama dan akan melawan kota kosong. Kota kosong yang nantinya melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih langsung oleh presiden, yang nantinya melahirkan omong kosong. Sepakat tidak, kawan-kawanku sekalian? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Demikian orasi singkat dari saya akan alihkan kepada Pak Korda yang lebih lantang menyuarakan aspirasinya daripada seluruh orator-orator ulung sebelum kita. Silakan Pak Korda.